Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jamaah pengajian rahimakumullah. Malam ini Pak Din Samsudin kita doakan sampai di tempat dalam keadaan selamat. Karena mantan pimpinan Muhammadiyah kita yang dia bermanfaat untuk umat seluruh dunia, terutama umat Islam. Maka karena beliau belum ada yang mengganti untuk hubungan dengan luar negeri, maka kita doakan beliau selalu sehat dan insya Allah dalam lindungan Allah SWT. Penggantinya ora bain-bain, wong seko Jawa asli, Kulon Progo, podo-podo Kulon Progo, growole enak, ya toh. Maka dari itu jangan kecewa. Yang namanya pengajian itu mengkaji. Orang yang mau mengkaji pasti dia akan mulia hidup di dunia dan akhirat. Untuk nambani, untuk mengobati rasa kekecewaan itu ada 4 hal. Apa? 1, kita sikapi. Walaupun bagaimanapun Pak Din Samsudin tidak bisa hadir di sini, digantikan oleh RJT. RJT Rujito. Digantikan oleh Rujito. Untuk apa digantikan? Ya, agar bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, maka kita sikapi. Orang yang pandai mensikapi karena ada takdir yang harus diterima saat itu. Kan takdir itu ada 2. 1 itu mahram namanya. Yang kedua itu mu'alak. Kalau mahram itu tidak bisa dirubah. Kalau mu'alak itu bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah, contohnya jatuh naik sepeda motor, asalkan belum mati itu bisa dirubah. Tapi nek wis mati ora obah. Nek obah medeni bocah. Nek urip golek duit. Tuh, ndak bisa dirubah kalau mati. Kalau dia masih hidup, patah tulang atau yang sedihnya bisa dibawa ke PKU, dibawa ke rumah sakit, disepalak, digip, di platina, seger lagi, maka bisa dirubah. Nasib anak-anakku semua yang ada di UAD itu masih dirubah. Dan menurut keyakinan saya, ya dari UAD ini nanti sebagian besar akan menduduki jabatan-jabatan penting di negara kita, Republik Indonesia. Sing ora muni amin ming juragan rosok. Juragan rosok itu tukang ambil rosokan itu. Maka dari itu untunglah kita semua yang sekolah di Universitas Ahmad Dahlan, digembleng agamanya agar hidup di dunia sejahtera, di akhirat sejahtera, dan dijauhkan dari api. Ono kuwi itu namanya mensikapi. Maka Allah berfirman untuk mensikapi hidup itu, fa'amma man a'ta wattaqa, tetap bertakwa, wasaddaqa bil husna, tetap bersedekah,
Sedekah yang paling enteng adalah tersenyum. Apa? Ngono kuwi. Cah UAD kok jegadul apa jenis lambene lendower. Harusnya kan banyak senyum. Lempar senyum mereka akan tahu ini anak UAD ya. Iya, apalagi nanti kalau sudah KKN. Ini anak dari UAD mesti. Iya, begitu. Tapi kalau hasilnya jelek, itu akan timbul watak-watak dajjal yang baru. Karena di luar sana itu banyak mereka yang tidak sadar dengan perbuatan-perbuatan dajjal yang baru. Minum khamr berlebihan, bahkan oplosan sampai dia mati. Kebanyakan laki-laki. Kalau nanti laki-laki habis, gimana dengan ibu-ibu? Teler kabeh. Minumnya jam-jam londo. Ya kan, minuman keras itu kan jam-jam londo. Miliknya orang Londo Belanda. Sebaiknya bagaimana? Kita siki fa'amman atau wattaqo, tetap dalam ketakwaan, wasoddaqo bil husna, tetap bersedekah. Fasanu yasrihu lil usra, dan tetap pada keyakinan bahwa kita semua yang hadir di sini mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Nomor loro, ngerti nomor loro ra? Nomor 2, dinikmati dengan duduk yang demikian rapinya, dengan duduk yang sebagus-bagusnya, mau mendengarkan dan mau melihat kenyataan, maka Allah akan memberikan huda atau petunjuk. Petunjuk itu berupa apa saja. Orang yang mau silaturahmi, dia akan diberikan petunjuk-petunjuk baru. Orang yang mau serawung atau orang yang mau sering mengunjungi tetangga, mengunjungi teman, itu akan diberi Allah petunjuk baru. Kalau pengen petunjuk baru, maka sekolah itu juga ganti-ganti. TK Aba, TK-nya Aba. Jadi kalau aba-aba pasti agak mahal. Aba-aba, maka TK Aba itu mahal toh. Soalnya aba-aba. 2 SD, pindah lagi SMP, pindah lagi SMA, pindah lagi perguruan tinggi UAD. Gitu. Kan pindah besok ke S2, S3, terakhir S mati. Jur ngalor. Soalnya jur ke katul radoyan, dadi jur ke ngalor. Tuh, sing wong Jawa ngerti, sing ra Jawa ora ngerti. Oh. Ngopo wong mati kok jur ke ngalor, mergane jur ke katul radoyan. Jur ke ngalor. Nah, baiklah. Fa amman a'ta wa taqwa sadaqu bil husna fasanu yasrihu lil yusra. Maka kita itu harus yakin bahwa kita hadir di sini akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Insya. Dan jangan sampai kita itu di dalam hati berkata atau akan dapat apa saya di sini. Itu sudah ragu-ragu. Merubah keyakinan sama dengan merubah niat. Kalau niat dan keyakinan tidak ada, nanti yang ada hanyalah hampa, tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu. Tuh. Kemudian sebaiknya kita bagaimana, Pak? Kalau sudah disikapi, dinikmati, orang yang menikmati itu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang kufur nikmat itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan kesengsaraan. Sengsara hidup di dunia, sengsara hidup di dong poblong. Nah, orang menandai orang yang mau sukses di dunia itu enak.
penting orang itu bertakwa. Yang kedua mau bersedekah. Yang ketiga yakin bahwa semua amal kita itu insya Allah diterima oleh Allah karena sudah menurut Al-Quran dan Sunnah, dan itu akan menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Buktikan saja. Silahkan nanti dalam hidupnya dibuktikan. Kalau ingin hidup di dunia dan akhirat enak, maka takwa. Kalau di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun. Orang yang takwa itu nanti langsung masuk surga, tidak perlu lama-lama. Tidak perlu lama. Ini anak dari Wade masuk surga semua, alhamdulillah. Kalau nanti ada rektornya masuk neraka, ya kamu masuk neraka semua. Lah iya nular apa rektornya nyemplung neraka sampean ra nyemplung. Ya nyemplung, ikut masuk. Karena apa? Kesalahan fatal. Makanya jangan sampai dari rektor, dari dosen maupun dari pembantu rektor masuk surga semua, insya Allah. Karena ada petunjuk baru, mau pengajian, mau silaturahmi, mau pengorbanan. Dan saya yakin pengorbanan Anda itu nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Wonosari, mbuh kuar turu nang ndi? Dari Bantul sisih kidul perang Tritis, perang Kusumo, mbuh turu nang ndi? Sekolor Merapi, arep turu nang ndi? Saka Kulon Progo, arep turu nang ndi? Yang jelas malam ini ada pengorbanan dan pengabdian wujud dari cinta kita kepada Allah Subhanahu. Itu namanya kita mensikapi dan menikmati. Yang ketiga itu sabar. Orang yang sabar itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang calon guru, yang dari calon guru, saya pernah mempunyai siswa. Saya ngajar di SLTA, ternyata ngajar itu paling enak di SD. Kalau anak SD itu kalau gurunya bawa sapu, itu pasti anak-anak SD bilang, "Mana yang mau disapu, Pak, Bu? Saya bantu." Silakan sampean ngajar di SMP atau lihat SMP. Guru kok bawa sapu, wah, gurunya rajin yang dari UAD sekarang. Mau nyapu. Di SMA juga demikian. Kalau disuruh nyapu untuk apa itu? Office boy ono kok nyapu. Tuh. Nah, pada satu saat saya mengajar jam terakhir, kemudian saya absen. Siapa yang belum sholat? Ada anak yang namanya Bagus. Jenenge Bagus. Ning wonge ra patek bagus. Ganteng, gagah tur iteng. Ra patek bagus, hanya ganteng. Dia terus saya suruh sholat. Saya belum sholat, saya Pak maju sini. Sekarang kamu sholat. Dia terus lari. Siapa? Sholat. Masuk masjid langsung sholat. Ora wudu. Dia tidak ambil air wudu. Setelah kembali, kamu tadi tidak ambil air wudu. Bapak memerintahkan saya untuk sholat, bukan ambil air wudu. SMA itu ora pinter, cerdas. Ning double L bajunya, lolak lolok. Lolak lolok. Ya. Nek orang ngono sekarang itu banyak. Pemimpin-pemimpin kita yang hanya lulus D2 akhirnya dalam sidang-sidang memutuskan perkara atau yang lain-lain karena hanya D2, dadine dlongap. Ada putusan dlongop, tuh. Nauzubillahi min. Nah, kita lanjut anak-anakku.
Kemudian kalau kita mau sabar, Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita duduk di sini itu kalau sabar akan dikasihi oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Nanti bisa dibuktikan dalam semester anak-anakku semua. Apa bukti dari kesabaran saya? Maka Allah menolong dari kesabaran-kesabaran tersebut. Nah, kesabaran itu bermakna orang yang sabar itu pasti akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin ya robbal. Maka itu sabar. Yang keempat adalah ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, itu keikhlasan itu kalau kita nilai tidak ada nilai, tapi itu di dalam hati. Saya ikhlas kok. Ikhlas itu di mulut, tapi di dalam hati bagaimana? Kalau hatinya itu lillahi ta'ala, berarti hanya untuk Allah subhanahu. Sampean anak-anakku semua, adik-adik, kuliah di UAD itu ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas, Allah akan memberikan jabatan yang tinggi. Lulus UAD langsung dapat pekerjaan. Jangan takut-takut untuk berjuang. Jangan semuanya pengen jadi pegawai negeri. PNS itu kan satu, pegawai negeri sipil. Dua, pegawai nang swasta, ya PNS. Tiga, piyayi ning sekeng. Orangnya punya jabatan tetapi sekeng. Sekeng itu apa? Sekeng yo sekeng. Apa bahasane sekeng jajal? Piyayi ning sekeng. Lemah maksudnya. Kurang punya kekuatan. Nah, jangan mengharap jadi PNS. Jadi pegawai di swasta pun tidak masalah. Jadi pegawai swasta pun tidak masalah, asalkan tetap bertakwa kepada Allah subhanahu. Anak-anakku yang mahasiswa harus hati-hati zaman sekarang itu. Satu, nek orang hati-hati nanti akan dirayu oleh organisasi baru jenenge ISIS. Nek iki ora ISIS, asene kurang. Ya kan? Yang kedua harus hati-hati yang dengan nama Gavatar. Nabine saka Bogor. Nek roh aku ganteng aku. Nabi kok ora wangun. Rapas. Ada lagi nabi baru itu di Jawa Timur, bergelar Isa Habibullah. Ora patek, ganteng kuwi. Tur cepet mati gitu. Ada lagi aliran baru yang disebarkan dari Syria. Sekarang sudah masuk di Indonesia. Namanya Kristen Ortodok. Kristen Ortodok. Imamnya perempuan. Nggak pakai mukena. Dia hanya pakai jilbab. Dan makmumnya boleh pakai jilbab, boleh tidak. Kalau sholat 1 rakaat, kalau sholat 1 rakaat, gerejanya mirip masjid dan lain sebagainya. Karena anak mahasiswa sering dicekoki oleh teman-teman, maka nanti bisa kena hasud masuk ke situ. Kemudian saya pernah dititipi seorang anak dari UGM ki Universitas Gajah Mada.
Soalnya ada UGM baru, Universitas Gampeng Mengidul, utawa Universitas Gadanipun Muhammadiyah, ya UAD karo UMY. Tuh. Dari UGM dia baru semester 7 terkena NII, Negara Islam Indonesia. Itu negara di dalam negara. Seringnya dicuci otaknya, mahasiswa dicuci otaknya, digembleng betul. Setelah itu diajak, kalau mau ketemu dengan presidennya ditutup matanya, kemudian ketemu dengan presidennya dan para menteri. Na'udzubillahimin. Tuh, dia bingung, dia linglung karena uang yang ada di ATM semua diambil, dikeruk semuanya untuk kemuliaan organisasi. 2, tanda-tandanya tidak boleh berbakti kepada ibu, karena ibu hanya ngesahke lahirnya anak. Setelah itu miliknya masyarakat, bukan miliknya ibu, maka tidak perlu berbakti kepada ibu. Yang ketiga, tidak mau menjadi makmum. Soalnya dikiranya kita itu adalah hewan. Maka dari itu jangan sekali-kali ikut dari organisasi-organisasi itu, NII dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir anakku, ada 3 hal kamu kalau kuliah di UAD. 1, bersyukurlah dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Untung sekolah di UAD. Ya, Pak Rusito itu punya anak asuh 63. Yang kita kuliahkan di UAD ada 4. Di PGSD ada 2, yang lulus kemarin 1. Di PAI 1. Di PAI ada 2, kan 4. Cowoknya 3, ceweknya 1. Alhamdulillah sudah lulus 2. Ini tinggal 2 dari PAI dan dari PGSD. Untung di UAD, sehingga ada pembinaan rohani, pembinaan jasmani. Nanti hidupnya di dunia tenang, mendapat rahmat Allah, mendapat rezeki dari Allah dengan halalan thayyiban barokah. Amin ya robbal. Bersyukur. Yang kedua, qanaah, terima padanya. Jangan takut untuk melangkah ke depan, yang dari jurusan apapun, karena sudah mengambil kemantapan di dalam hati. Berjuanglah untuk Allah semata, jangan berjuang untuk manusia semata. Setuju? Nomor 3, istiqomah. Jadilah anak yang soleh solehah dengan istiqomah. Istiqomah kuwi basa Jawane ora leda-lede, ora mliar-mliur bahasa Jawanya, utawa tidak ke sana tidak ke sini, tapi punya ketetapan. Istiqomah itu ketetapan. Islam ya tetap Islam, sholat ya tetap, sedekah ya tetap. Nah itu. Maka di bulan suci Ramadan mari kita isi atau kita kembangkan ilmu-ilmu dari Universitas Ahmad Dahlan di masyarakat, dan wujudkanlah, nampakkanlah bahwa kita mahasiswa dari UAD yang akan membawa masyarakat itu soleh dan solehah. Dunia bisa kita raih, akhirat bisa masuk surga, dan insya Allah kita bertemu Allah dengan senyum. Amin ya robbal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti masih ada ceramah dari Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, mantan pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sekarang menduduki pimpinan pusat Muhammadiyah. Terima kasih. Selamat berjuang untuk kita semua dan umat Islam pada khususnya, dan jayalah Universitas Ahmad Dahlan untuk kedepannya, dan insya Allah menjadikan anak kita soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustadz Rojito yang telah menyampaikan tausiahnya pada kesempatan malam hari ini. Hadirin semuanya, sebenarnya sini ada banyak door prize ya, ada beberapa. Dibagi apa enggak ya? Bagi, ya. Nanti kalau